Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Purnamasari, BP 1901032051, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Matematika Terapan 2 yang berjudul Aplikasi Persamaan Diferensial Orde 2 dan solusi masalah nilai awal dalam rangkaian listrik. Yang pertama yaitu persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde 2 adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya pangkat 2. Bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 yaitu Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QXY sama dengan RX, di mana PX dan QX ini disebut dengan koefisien. Pada persamaan diferensial orde 2, yaitu menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu PDB orde 2 homogen, dan yang kedua yaitu PDB orde 2 non-homogen. Metode yang pertama yaitu metode homogen. Persamaan diferensial base orde 2 homogen dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum, yaitu Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan RX, di mana A dan B ini merupakan konstanta sembarang, dan nilai RX sama dengan 0. Misalkan contoh yaitu Y sama dengan E pangkat RX. Maka Y aksennya yaitu RE pangkat RX, dan Y double aksennya R kuadrat E pangkat RX. Sehingga didapat R kuadrat E pangkat RX dan ARE pangkat RX ditambah BE pangkat RX sama dengan 0. Dan disederhanakan dan didapat R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0. Metode yang kedua yaitu metode non-homogen. Persamaan diferensial base orde 2 non-homogen dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum, yaitu Y double aksen ditambah AY ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan RX, di mana nilai RX ini tidak sama dengan 0. Sehingga didapat rumus Y sama dengan YH ditambah YP, di mana YH homogen dan YP non-homogen. Maka perbedaan di antara kedua metode tadi yaitu homogen, Rx-nya sama dengan 0, sedangkan metode non-homogen, Rx-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya yaitu aplikasi persamaan diferensial biasa orde 2 pada rangkaian listrik, yaitu pengaplikasian pada rangkaian RLC, yaitu dimodelkan ke dalam persamaan diferensial dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada hukum 2 Kirchhoff, yaitu tentang tegangan, di mana jumlah atau sigma keseluruhan tegangan dalam loop tertutup adalah 0. Dan yang kedua yaitu tegangan pada resistor VR, yaitu sebanding dengan arus yang melewatinya, yang dirumuskan dengan VR sama dengan I kali R. Yang ketiga yaitu tegangan pada kapasitor, adalah sebanding dengan muatan elektrik pada kapasitor, yaitu Q, yang dirumuskan VC sama dengan 1/C dikali Q. Yang keempat yaitu tegangan pada induktor, yaitu sebanding dengan laju perubahan arus listrik yang mengalir dalam satuan waktu. Dan didapat rumus VL sama dengan L dI per dt. Selanjutnya yaitu pengaplikasian pada rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai F-volt dengan hukum Kirchhoff didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu VL ditambah VC sama dengan E, di mana
VL ini adalah tegangan pada induktor L dI per dt, dan VC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral I dt. Jika dinyatakan pada arus, maka didapatlah persamaan, yaitu L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per CI sama dengan d per dt. Dan jika dinyatakan dalam muatan Q, maka didapatlah persamaan L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per C Q sama dengan E. Selanjutnya, pengaplikasian pada rangkaian RLC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai F-volt dengan hukum Kirchhoff, maka didapat persamaan VR ditambah VL ditambah VC sama dengan E, di mana VR adalah tegangan pada resistor R kali I, dan keterangan VL dan VC sama dengan rangkaian LC seri tadi. Yang berbeda hanyalah VR, karena pada rangkaian LC seri VR tidak ada, dan sedangkan pada rangkaian RLC seri terdapat VR. Dan jika dinyatakan pada arus, maka persamaan yang didapat yaitu L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah R dI per dt ditambah 1 per C I sama dengan d per dt. Jika dinyatakan dalam muatan Q, maka didapat L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dq per dt ditambah 1 per C Q sama dengan E. Selanjutnya yaitu saya akan membahas contoh soal. Soal yang pertama yaitu tentukan kuat arus IT rangkaian LC jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,004 Farad, dan E sama dengan 0 volt. Yang diketahui di sini yaitu L sama dengan 10, C sama dengan 0,04 Farad, E sama dengan 0 volt. Penyelesaian pada soal nomor 1 ini kita menggunakan persamaan rangkaian LC, yaitu L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C I sama dengan 0. Maka disederhanakan, didapatlah d kuadrat I ditambah d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per LC dikali I sama dengan 0. Maka yang diketahui tadi kita substitusikan ke dalam persamaan, yaitu dapatlah d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per 10 dikali 0,004 I sama dengan 0. Dan disederhanakan, didapatlah d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 100 I sama dengan 0. Dan akar kuadratnya yaitu R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0, maka R12-nya yaitu plus minus 5. Dan penyelesaian pada persamaan IT yaitu dengan menggunakan persamaan IT sama dengan E pangkat AX C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X, maka didapatlah IT sama dengan E pangkat 0 C1 cos 5 ditambah C2 sin 5. Baiklah ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Tentukanlah muatan Q dan I sebagai fungsi waktu T dalam rangkaian RLC seri. Jika R sama dengan 12 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, dan C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Farad
dan E sama dengan 8 volt. Pada saat T sama dengan 0, arus I sama dengan 0 dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Pada soal nomor 2 ini, kita menggunakan persamaan rangkaian RLC, yaitu L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R d per dt ditambah 1 per C Q sama dengan E. Maka kita substitusi yang diketahui tadi kita masukkan ke dalam persamaan. Maka 0,02 d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 12 dq per dt ditambah 1 per 2 kali 10 pangkat min 4 Q sama dengan 8. Maka kita sederhanakan, maka didapatlah d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 600 dq per dt ditambah 250.000 Q sama dengan 400. Selanjutnya, menggunakan metode persamaan homogen, yaitu dengan persamaan karakteristik R kuadrat ditambah 600 ditambah 250.000 sama dengan 0. Itu mempunyai akar-akar, R1 R2 nya kita masukkan ke dalam rumus akar, sehingga kita bagi 2, sehingga didapatlah min 300 plus minus 400 I. Sehingga penyelesaian homogennya kita dapat QH sama dengan E pangkat min 300 C1 cos 400T ditambah C2 sin 400T. Dan pada metode non-homogen, yaitu dengan menggunakan koefisien tak tentu. Maka persamaannya QK sama dengan A, d QK per dt sama dengan 0, d kuadrat QK per dt kuadrat sama dengan 0. Maka hasil tadi kita substitusikan ke dalam persamaan. Maka didapat d kuadrat QK per dt kuadrat ditambah 600 d QK per dt ditambah 250.000 Q sama dengan 400. Maka QK didapat yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 3. Maka QT-nya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 3 ditambah E pangkat min 300 C1 cos 400T ditambah C2 sin 400T. Pada persamaan IT diperoleh didiferensiasi terhadap QT. Maka didapat IT sama dengan dq per dt sama dengan min 300 E pangkat min 300 C1 cos 400T ditambah C2 sin 400T E pangkat min 300 dikali min 400 C1 sin 400T ditambah 400 C2 cos 400T. Maka persamaan IT didapatlah IT sama dengan E pangkat min 300 C1 ditambah 400 C2 cos 400T ditambah min 400 C1 dikurang 300 C2 sin 400T. Bila diberlakukan cara awal yang ketentuan tadi, di mana T sama dengan 0, I sama dengan 0, Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 3. Maka C1-nya yaitu didapat 1,6 dikali 10 pangkat 3. Dan yang kedua, 0 sama dengan min 300 ditambah 400, maka C2-nya 3 kali C1 dibagi 4
maka didapat min 1,2 dikali 10. Jadi, penyelesaian lengkap dari soal ini yaitu Q(T) sama dengan 10 pangkat min 3, 1,6 dikurang E pangkat min 300T, 1,6 cos 400T ditambah 1,2 sin 400T. Soal yang ketiga, yaitu suatu induktor 2 Henry, resistornya 16 ohm dan kapasitornya 0,02 farad. Dihubungkan secara seri dengan suatu baterai dengan GGL E sama dengan 100 sin 3T. Pada T sama dengan 0, muatan dalam kapasitor dan arus rangkaian adalah 0. Tentukanlah muatan dan arus pada T lebih besar dari 0. Penyelesaian pada persamaan ini kita menggunakan aplikasi pada rangkaian RLC seri. Yaitu, misalkan Q dan I menyatakan muatan dan arus sesaat pada waktu T berdasarkan hukum Kirchhoff, maka persamaannya yaitu kita substitusikan yang diketahui tadi ke dalam persamaan. Maka didapat 2 dI per dt ditambah 16I ditambah 1 per 0,02 Q sama dengan 100 sin 3T. Karena I-nya dQ per dt, di rumus tadi, yang I-nya dQ per dt, maka 2 d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 16, I-nya kita ubah menjadi dQ per dt ditambah 1 per 0,02 Q sama dengan 100 sin 3T. Maka disederhanakan, dapatlah d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 8 dQ per dt ditambah 25 Q sama dengan 20 sin 3T. Selanjutnya diselesaikan terhadap syarat Q sesuai dengan ketentuan dari soal ini, di mana Q sama dengan 0, dQ per dt sama dengan 0, pada T sama dengan 0. Maka diperolehlah hasil yang A-nya yaitu muatan, yaitu 25 per 52, 2 sin 3T dikurang 3 cos 3T, ditambah 25 per 52, E pangkat min 4T, 3 cos 3T ditambah 2 sin 3T. Dan yang B, yaitu arus, pada arus, yaitu dQ per dt sama dengan 75 per 52, 2 cos 3T ditambah 3 sin 3T, dikurang 25 per 52, E pangkat min 4T, 17 sin 3T ditambah 6 cos 3T. Baiklah, inilah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.